Halo Sobat Katolik, umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama saya, Christine Iken Sigarlaki. Pada saat ini saya ingin mengajak Anda untuk lebih memahami dan mengerti mengenai sakramen baptis. Dalam Gereja Katolik, sakramen merupakan hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang kudus atau ilahi. Sakramen berarti tanda keselamatan Allah yang diberikan kepada manusia. Sedangkan kata baptis berasal dari bahasa Yunani, yaitu baptisan atau baptismus, yang berarti membenamkan atau menenggelamkan diri ke dalam air. Sehingga sampai saat ini, masih ada baptisan dengan cara seperti itu. Siapakah yang boleh memberikan sakramen baptis? Dalam Gereja Katolik, pada umumnya hanya boleh diberikan oleh seorang uskup, imam, diakon yang tertabis. Ini terjadi pada kondisi normal. Namun dalam kondisi yang darurat, maka awam dapat memberikan baptisan darurat dengan catatan harus mengikuti peraturan atau tata cara yang sesuai dengan Gereja Katolik, yaitu dengan menggunakan media air dan forma atau kata-kata, "Aku membaptis engkau dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus." Dalam sakramen baptis ada pun sarana dan media. Media yang pertama adalah air. Pembaptisan haruslah menggunakan air sebagai media pembersih dan penyucian kita dari dosa. Kedua, lilin. Lilin yang melambangkan bahwa orang yang sudah dibaptis akan menjadi terang Kristus. Ketiga, kain. Kain putih yang melambangkan suatu kehidupan yang baru dan masih bersih. Yang terakhir adalah minyak, yang melambangkan Roh Kudus, artinya menerima rahmat Roh Kudus dari gereja. Setelah kita mengetahui sarana sakramen baptis, buah-buah apa sajakah yang dapat kita terima dari sakramen baptis? Yang pertama, mendapatkan pengampunan dari segala dosa, baik dosa asal maupun dosa yang kita buat. Yang kedua, menjadi ciptaan dan dilantik menjadi anak Allah. Dan yang ketiga, memperoleh rahmat pengudusan yang membuatnya sanggup semakin percaya kepada Allah, berharap kepada Allah, mencintai Allah, membuatnya hidup dalam bimbingan dan dorongan Roh Kudus, membuatnya sanggup bertumbuh dan dalam kebaikan. Yang keempat, digabungkan menjadi anggota gereja sebagai bagian dari tubuh mistik Kristus. Yang kelima, dimateraikan secara kekal dalam sebuah materai rohani yang tak terhapuskan sebagai bagian dari Kristus. Dalam Gereja Katolik, ada dua tata cara untuk menerima baptisan, yaitu baptisan anak dan yang baptisan dewasa. Untuk baptisan dewasa, terdapat 4 persiapan untuk pembaptisan dewasa. Yang pertama, masa prakatekumenat. Masa ini adalah masa pemurnian motivasi sehingga orang mulai bertobat dan beriman. Disinilah gereja memperkenalkan Kristus dan diakhiri dengan pelantikan katekumen atau calon baptis. Pada masa ini, seseorang belajar di dalam gereja bersama dengan katekis atau pengajar agama untuk memurnikan motivasi dan lebih mengenal Kristus. Yang kedua, masa katekumenat. Setelah menjadi katekumen, seseorang menerima pembinaan serta latihan hidup menjadi orang beriman Katolik. Biasanya menerima pembekalan sekali seminggu, lalu hidup bersama komunitas lingkungan wilayah rohani, paroki, dan lain-lain sebagainya. Yang ketiga, masa persiapan akhir. Persiapan khusus untuk menerima sakramen baptis dan diakhiri dengan penerimaan sakramen baptis. Yang keempat, masa mistagogi. Masa ini merupakan masa di mana seseorang yang sudah dibaptis menerima pendalaman iman atau pembinaan lanjutan untuk dapat menguatkan imannya terhadap Yesus Kristus. Berbeda dengan orang dewasa yang sudah dapat memahami, penerimaan baptisan anak perlu didampingi oleh orang tua mereka masing-masing. Karena itu, buku upacara baptisan anak-anak mengatakan bahwa mereka dibaptis dalam iman gereja yang diakui oleh para orang tua, para wali baptis, serta semua hadirin. Karena itu, dalam pelaksanaan pembaptisan, orang tua dan wali baptis mewakili anak-anak menjawab ajakan dan pertanyaan imam. Untuk selanjutnya, orang tua dan wali baptis mempunyai kewajiban untuk mendidik, membimbing anak-anak dalam iman Katolik. Sahabat Katolik umat beriman yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus,
Itulah sedikit penjelasan dari saya mengenai sakramen baptis. Sekiranya penjelasan singkat dari saya ini dapat berguna, bermanfaat, serta menambah wawasan kita mengenai iman Katolik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.